Siapa yang lebih dulu mendiami? Jawa, Sunda atau Jawa? Persoalan itu masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan hingga saat ini. Tak mudah mengurai asal-usul yang mungkin telah terjadi jutaan tahun lalu atau sejak masa purba. Untuk memungkinkan mengetahui siapa penduduk pertama di Pulau Jawa, perkembangan manusia purba di Indonesia bisa menjadi rujukan. Tapi apapun itu teorinya, kita sepakat bahwa Sunda dan Jawa bagian dari rumpun Austronesia. Tapi mana yang lebih awal ada di Pulau Jawa? Sunda atau Jawa? Berikut ulasannya mengenai siapa yang lebih dulu mendiami Jawa, Sunda atau Jawa, jejak manusia purba di Pulau Jawa. Konon, mereka yang mendarat pertama kali di daerah Banten tak mampu bertahan lama mendiami daratan Pulau Jawa. Bukan hanya karena ganasnya gangguan dari makhluk berbentuk aneh, namun juga binatang-binatang buas. Sekitar 500 tahun berikutnya, penguasa kerajaan Kling yang bernama Brahmani Wati berhasil menaklukkan Pulau Jawa. Kapal-kapal penuh dengan penduduk desa di bawah ikut serta. Mereka dan keturunannya inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Kerajaan tertua, suku Sunda telah melahirkan peradaban besar di Nusantara. Keberadaan kerajaan Salakanagara pada abad kedua hingga akhir abad ketiga Masehi menjadi salah satu bukti suku Sunda memiliki pengaruh besar di Nusantara. Salaka berarti perak dan nagara memiliki arti kerajaan. Kerajaan Salakanagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda, karena wilayah peradaban keduanya sama persis. Kerajaan Salakanagara bermula ketika seorang pedagang dari India bernama Dewa Warman I yang menikah dengan putri penguasa Sunda Akitirem. Akhirnya dia menetap di Pulau Jawa, dan diteruskan pada keturunannya. Tahun 358 M baru muncul kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Jayasingawarman pada 358 M dengan nobat Jayasingawarman Guru Dharmapurusa. Penerusnya adalah Purnawarman yang memindahkan pusat pemerintahan dari Jayasingapura, mungkin Jasinga, ke tepi Kali Gomati, Bekasi, yang diberi nama Sundapura. Kota Sunda, bergelar Harimau Tarumanagara, Wiyagraha Ning Tarumanagara, dan disebut pula Sang Purandara Sakti Purusa, manusia sakti penghancur benteng, dan juga Panji segala raja. Sedangkan nama nobatnya adalah Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Bima Parakrama Surya Mahapurusa Jagatpati. Raja terakhir, Sang Linggawarman sebagai raja ke-12. Kemudian Tarumanagara diubah namanya menjadi Kerajaan Sunda oleh Tarusbawa, penerus Linggawarman. Akibatnya belahan timur Tarumanagara dengan batas Sungai Citarum memerdekakan diri menjadi Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda berlangsung hingga tahun 1482 M. Dengan 34 raja. Prabu Maharaja Linggabuana dinobatkan menjadi raja di Kerajaan Sunda pada tanggal 22 Februari tahun 1350 M. Dia gugur bersama putrinya, Citra Resmi, dalam tragedi Palagan Bubat. Akibat ulah Mahapati Gajah Mada. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 4 September tahun 1357 M. Mahaprabu Niskala Wastu Kancana menggantikan posisi Linggabuana pada usia 9 tahun. Dia membuat prasasti Kawali di Sanghyang Linggahyang atau Astana Gede Kawali. Dia juga yang membuat filsafat hidup, Tanjerna, Juritan, Jaya di Buana, unggul dalam perang, lama hidup di dunia. Wastu Kancana memerintah selama 103 tahun 6 bulan dan 15 hari dalam keadaan damai. Sri Baduga Maharaja adalah putra Prabu Dewa Niskala, cucu dari Prabu Wastu Kancana. Dia adalah pemersatu kerajaan Sunda. Ketika Galuh kembali terpisah, kerajaan ini lebih dikenal dengan sebutan Pajajaran. Dialah raja pertama yang mengadakan perjanjian dengan bangsa Eropa, yaitu Portugis. Dia berkuasa dari tahun-tahun 1482 sampai tahun 1521 M. Demikian ulasan mengenai siapa yang lebih dulu mendiami Jawa, Sunda atau Jawa. Jawabannya kembali kepada Anda, mana yang akan menjadi patokan apakah berdasarkan penemuan fosil manusia purba atau kerajaan tertua di Nusantara.